Kembali lagi kita bahas soal UTBK SBMPTN ya. Fisika ini tentang energi, kinetik, potensial, dan mekanik pada gerak harmonik. Nah, situ soalnya sebuah partikel melakukan gerak harmonik sederhana. EK, EP, dan EM berturut-turut adalah energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik partikel. Pada saat partikel berada di tengah-tengah antara posisi seimbang dan posisi simpangan terjauh, perbandingan EK per EM dan EP per EM berturut-turut adalah, nah ini berarti kata kuncinya di sini ya. Pada saat partikel berada di tengah-tengah antara posisi setimbang dan posisi terjauh. Nah, berarti ini kita gambarkan dulu ya gerak harmonik untuk mengingatkan kembali. Nah, posisi setimbang itu di mana? Posisi setimbang itu ketika dia berada di keadaan lurus seperti ini. Nah, jadi ini adalah posisi setimbang. Ini di sini setimbang. Nah, misalkan dia diayun ke sana. Nah, berarti kan partikel misal berada di sini, akan suatu saat juga bisa berada di sini ya. Nah, posisi terjauh ini ada dua posisi ya, kanan dan kiri. Nah, tapi jaraknya tetap sama dari posisi setimbang. Yang diketahui tadi partikelnya berada di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah antara posisi seimbang atau setimbang dan terjauh. Nah, ini setimbang di sini, terjauh di sana. Berarti tengah-tengahnya kan di sini. Nah, pas dia di posisi ini, itu nanti EK dan EM serta EP dan EM perbandingannya ya, EK per EM, satunya lagi EP per EM. Itu nanti berapa? Nah, jarak dari posisi setimbang ke terjauh itu sendiri adalah A ya. Jadi jarak dari sini ke sana ini namanya A atau amplitudo. Berarti kalau jarak dari yang ditanyakan tadi di posisinya tengah-tengah ya, berarti kan jadinya setengah A. Atau ini kita tuliskan simpangan itu Y. Jadi di sini Y-nya itu sama dengan setengah A ya. Jadi separohnya dari amplitudonya. Amplitudo itu jarak dari posisi timbang ke posisi terjauh atau namanya simpangan terjauh. Nah, kita ingat kembali ya, energi kinetik untuk gerak harmonik itu kan sama dengan apa? Setengah kali K kali dalam kurung A kuadrat min Y kuadrat. Kalau energi potensial itu sama dengan setengah kali A kali Y kuadrat. Nah, kalau energi mekanik itu total EP tambah EK ya. Jadi EP tambah EK atau EK tambah EP dibalik juga nggak masalah. Coba jadinya berapa? Setengah KY kuadrat ditambah setengah KA kuadrat min Y kuadrat. Berarti kan jadinya setengah K A kuadrat ya, karena Y kuadrat min Y kuadrat kannya kan 0. Nah, tinggal kita masukkan aja ke hubungan EK per EM sama dengan EK-nya tadi setengah K A kuadrat min Y kuadrat per setengah K A kuadrat. Ini tadi yang rumus ini yang harus kalian ketahui ya. Nah, ini kan ada setengah K boleh dicoret. Nah, terus kita tinggal masukkan untuk nilai Y-nya. Berarti EK per EM itu sama dengan A-nya berapa? A-nya tetap A ya, A kuadrat min Y kuadrat. Nah, Y-nya tadi kan setengah A dikuadratkan, jadinya seperempat A kuadrat. Ya, ini saya langsung kuadratkan ya. Setengah A dikuadratkan kan jadinya seperempat A kuadrat. Dibagi yang bawah tinggal A kuadrat saja.
Berarti EK per EM sama dengan A min 1/4 A. Jadinya kan 3/4 A kuadrat per A kuadrat. Nah, A kuadrat dengan A kuadrat coret. Berarti ini sudah kita dapat ya. Perbandingan EK per EM itu sama dengan 3/4. Nah, untuk mencari EP per EM itu kalian bisa langsung dari 1 dikurangi EK per EM ya. Jadi langsung 1 kurangi 3/4. Atau boleh juga kalian gunakan rumus yang tadi lagi. Jadinya EP per EM sama dengan setengah KY kuadrat per setengah KA kuadrat. Nah, setengah K dengan setengah K coret, sehingga EP per EM sama dengan Y-nya kan tadi setengah A ya. Nah, dikuadratkan jadi 1/4 A kuadrat per di bawah A kuadrat. Nah, ini coret. Jadi dapat EP per EM sama dengan 1/4 ya. Jadi sama aja. Tadi mau dari EK per EM sudah dapat 3/4. Untuk mencari EP per EM-nya langsung. Jadi tinggal 1 dikurangi 3/4. 1/4 ya. Nah, ini jangan kebalik. Jawabannya berarti yang mana? 3/4 dan 1/4 ya. Karena di sini ada 2 opsi yang angkanya sama tapi letaknya berlawanan. Karena di sini EK dan EM berturut-turut. Nah, EK-nya tadi 3/4, EM-nya 1/4. Berarti yang